Hai guys, welcome back to my channel. Hari ini aku mau membahas tentang sebuah buku yang berjudul ini, The Psychology of Money. Ada yang udah pernah lihat? Buku The Psychology of Money ditulis oleh Morgan Housel dengan judul asli The Psychology of Money, terbitan Harriman House, Great Britain, tahun 2020. Kita langsung mulai aja ya. Jadi pelajaran yang pertama dari buku Psychology of Money ini adalah kebijaksanaan lebih penting daripada pengetahuan finansial. Kebijaksanaan lebih penting membuat keputusan yang baik, meski dalam ketidakpastian gitu. Yaitu kebijaksanaan itu maksudnya adalah membuat keputusan yang baik. Nah, pelajaran kedua adalah uang tidak membeli kebahagiaan secara langsung gitu. Jadi setelah kebutuhan dasar terpenuhi, uang tuh tidak berbanding lurus dengan kebahagiaan kita, seperti itu. Kebahagiaan itu lebih dipengaruhi oleh faktor-faktor yang lain selain uang. Nah, pelajaran yang ketiga adalah pentingnya kesabaran. Jadi, kesabaran itu merupakan kunci untuk mencapai kesuksesan secara finansial. Gitu. Jadi, keinginan manusia tuh yang ingin cepat menghasilkan sesuatu, terburu-buru, biasanya cenderung manusia itu akan mencapai kerugian karena dia cenderung akan mengambil hal-hal yang mudah untuk diraih, padahal sebenarnya itu adalah tipuan dan tidak benar. Yang keempat adalah perbedaan antara pendapatan dan kekayaan. Nah, pendapatan yang tinggi itu tidak selalu sama dengan kekayaan kita yang tinggi juga. Orang-orang cenderung ingin terlihat kaya sehingga dia tuh menghabiskan banyak uang untuk hal-hal yang atau barang-barang yang sebenarnya mereka tuh nggak mampu. Makanya orang tuh sering kredit atau berhutang seperti itu. Nah, orang kaya yang sesungguhnya itu adalah dia menyimpan dalam bentuk aset dan juga berinvestasi. Nah, lalu pelajaran yang kelima adalah mengelola resiko dengan bijak. Jangan pernah kita mengambil resiko yang lebih besar daripada yang mampu kita tanggung gitu. Kalau misalnya kita mampunya cuma 1 juta, ketika kita invest tuh atau kita beli saham atau kita berhutang, jangan kita mengambil yang lebih tinggi dari kemampuan kita. Nah, pelajaran yang keenam adalah hindari keinginan untuk membandingkan diri dengan orang lain gitu. Masing-masing kita individu itu kan punya latar belakang beda-beda juga gitu kan. Jadi kita tidak usahlah perlu membandingkan diri kita dengan orang lain dalam status keuangan juga. Siapa tahu si A punya privilege dan si B tidak punya gitu. Jadi kita tidak perlu untuk membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain gitu. Dan ketika kita membandingkan diri kita dengan orang lain, itu kita akan cenderung punya ketidakpercayaan diri gitu. Jadi membanding-bandingkan kita dengan orang lain itu adalah hal yang tidak sehat juga untuk diri kita. 7 adalah kekayaan tersembunyi. Jadi sebenarnya maksudnya adalah kekayaan sejati yang kita miliki adalah kemampuan kita untuk mengelola uang secara bijaksana, seperti itu. Itu adalah kekayaan kita yang paling berharga. Pelajaran yang ke-8 adalah menghargai waktu lebih dari uang. Jadi prioritaskan kebebasan waktu daripada sekedar mengejar uang gitu. Mulai pikirkan tuh hal-hal yang bisa membuat kita tuh memiliki potensi menikmati hidup. Mungkin salah satu caranya adalah dengan investasi gitu. Jadi kalau kita investasi itu kita seakan-akan membeli waktu kita di masa depan. Lalu pelajaran ke-9 adalah fokuslah pada keputusan jangka panjang gitu. Jadi ketika kita akan mengeluarkan uang, kita selalu memikirkan keputusan jangka panjangnya gitu. Ini jangka panjang tuh akan berefek nggak ya ke kehidupan saya? Seperti jadi kita berpikir berulang kali dan kita selalu membayangkan tuh bagaimana efek jangka panjangnya. Jadi yang ke-10 adalah sederhanakan keuangan kalian gitu. Jadi selalu punya prinsip menabung itu harus lebih banyak dari pengeluaran kita. Gitu. Terus berinvestasi juga. Itu yang pertama tadi. Lalu yang kedua adalah berinvestasi dengan lebih bijak. Ketika kita memutuskan untuk berinvestasi, itu kita benar-benar sudah mempelajari investasi itu seperti apa gitu. Jadi jangan cuman ikut-ikut orang lain aja. Oke teman-teman, jadi itu tadi adalah 10
hal yang bisa kita pelajari dari buku The Psychology of Money. Jadi intinya di buku Psychology of Money itu adalah bagus tidaknya kita dalam hal ini dalam keuangan kita ya. Itu tergantung dari bagaimana kita mengelola emosi kita ketika mengeluarkan uang atau kita membelanjakan uang kita gitu. Jadi seperti itu intinya. Oke teman-teman, sampai sini dulu video pada hari ini. See you on my next video. Dadah.